Halo Lur, ketemu lagi di channel 3 Mulyo. Kali ini saya masih membahas tentang drone, dan yang saya bahas bukan mengenai drone-nya, tapi adalah baterainya. Dimana kita ketahui suatu baterai ya, itu adalah komponen terpenting dalam drone. Dan untuk ngedrone ya, saya biasanya untuk drone seperti ini ya, ini saya menggunakan baterai LiPo. Maka pada kali ini saya order baterai yang belum pernah saya gunakan sebelumnya di drone rakitan, baik rakitan dari pabrikan maupun rakitan dari para penghobi. Jadi yang saya gunakan ini adalah baterai rakitan. Ini rakitan dari Om Ahmad Supriyadi. Nah, ini saat teman-teman ya di komunitas membeli baterai ini masih banyak yang ragu. Kemudian saya mencoba membelinya dan melakukan tes. Jadi ini adalah baterai Li-ion ya. Jadi lithium ion ya, atau kalau yang disingkat Li-ion. Jadi ini baterai yang biasa digunakan di remote ya. Untuk remote misalkan seperti remote jumper T18 Pro, itu saya menggunakan baterai Li-ion 18650. Nah, ini salah satu contoh baterai Li-ion 18650 seperti ini, yang kemudian dirakit ya, dirangkai di paralel hingga bisa digunakan untuk drone sekelas Zenbook. Dan untuk tes uji coba kali ini yang saya lakukan adalah, itu ada dua jenis baterai, yaitu baterai 18650 dan baterai 21700. Untuk baterai yang 18650 ini ada baterai ini ya, ini 4S dan 6S. Sedangkan yang ini ya, ini yang tengah ya, ini adalah baterai Li-ion 21700. Apa sih bedanya 18650 dan baterai 21700? Jadi begini ya, ini disebut 18650 dan ini disebut 21700. Ini adalah karena dimensinya ya. Jadi seperti kita ketahui, ini 18650, ini tingginya sama. Jadi 18 itu adalah diameter ya. Diameternya 18 mm dari baterai, lingkarannya ya 18 itu 18 mm. Sedangkan 65 itu adalah ketingginya ya, ketinggiannya. Jadi tingginya ini, panjangnya ini ya. Panjangnya 65 mm. Sedangkan angka 0 terakhir itu adalah angka toleransi untuk kutub positifnya. Jadi itu tadi pengertian dari 18650. Dan untuk 21700 itu sama ya. Jadi 21 itu adalah diameternya, lingkarannya 21 mm. Jadi lebih besar ini ya. Kemudian untuk tingginya itu 21700 tadinya, berarti 70 itu adalah panjang atau tingginya. Jadi 70 mm. Sedangkan ini 65 mm. Hanya selisih 5 mm, sehingga untuk panjangnya itu hanya beda tipis ya, seperti ini. Jadi ini 21700, ini 70 mm panjangnya, sedangkan ini 65 mm. Jadi itu tadi pengertian dari baterai 18650 dan 21700. Yang membedakannya itu dari angkanya. Jadi itu adalah sebenarnya adalah ukuran atau dimensi dari baterai tersebut. Lalu bagaimana untuk flight time-nya? Jadi nanti saya akan melakukan tes ya, dimana saya baru menggunakan baterai ini. Jadi nanti saya akan menggunakan drone Zenbook 30 O3. Jadi ini tanpa action cam ya. Jadi berapa nanti durasinya atau berapa lama drone ini bisa terbang menggunakan baterai 18650 6S 1P ya, bukan 2P. Jadi ini 1 kali 6 baterai ya. Jadi hanya ada 6 baterai. Karena itu ini disebut dengan baterai 6S 18650 dengan mAh sebesar 2100 mAh. Kemudian yang kedua ini masih sama, ini adalah
baterai 18650, jenisnya sama seperti ini. Untuk namanya saya kurang paham ya, karena ini sudah di wrapping ya, sudah diselongsong seperti ini, jadi belum bisa diketahui ini baterai apa. Dan ini rahasia dari Om Ahmad Supriyadi. Ini baterai 4S, jenisnya sama seperti ini. Ini juga 2100 mAh. Nah, nanti 4S dengan 6S nanti flight time-nya lama mana dan itu sudah bisa diketahui sebenarnya. Dan powernya bagaimana? Nah, kalau untuk orang yang sudah berkecimpung di dunia drone, buat dulu pasti sudah paham untuk power itu gahar yang mana antara 6S dan 4S nanti akan diketahui setelah saya terbang. Dan yang ketiga ini adalah baterai 21700 dengan mAh-nya ini adalah 5000 mAh. Jadi ini dari mAh-nya lebih besar, 5000. Dan ini saya kasih tahu ya, ini untuk baterainya ini pakai Fabcell. Kenapa saya bisa tahu Fabcell? Karena ini saya yang milih. Jadi kalau ini adalah baterai dari sellernya, jenisnya ya. Dan ini dirahasiakan oleh dari sana ya. Kecuali kalau kita buka baru akan ketahuan. Dan kalau ini baterai Fabcell 5000 mAh. Kalau realnya mungkin 4500 sekian ya. Kenapa saya pilih Fabcell? Soalnya dulu saya ya 2 tahun yang lalu itu pernah beli baterai Fabcell untuk goggles ya. Jadi saya beli Fabcell itu saya tes dengan alat yang memang bisa mengukur kapasitas real atau tidak, otentik atau tidak. Dan setelah saya tes, baterai yang saya beli Fabcell 3000 mAh. Setelah saya tes itu adalah otentik, jadi asli, kapasitasnya sesuai yaitu 3000 mAh. Dimana pada pengetesannya itu mencapai angka 2900, sekian. Dan baterai lainnya ada yang mencapai 3000 lebih sedikit. Jadi itu sudah otentik sekali ya. Nah, kalau yang ini 5000 tapi kayaknya nggak nyampe 5000, mungkin ya sekitar 4700 atau 4800, itu sudah sangat mendekati. Kalau ini saya tidak bisa tes ya, karena ini sudah dibungkus. Yang bisa saya tes itu baterai-baterai yang masih per biji ya, belum dirangkai, jadi saat dites bisa benar-benar valid seperti itu. Jadi oke lur, untuk lebih pastinya baterai apa nanti yang misalkan layak dibeli dan apakah baterai ini sangat recommended, nanti bisa dulur simak, bisa dulur yang memutuskan apakah layak dibeli. Dan misalkan dulur tertarik, maka nanti linknya ya dan untuk lapaknya nanti akan saya cantumkan di deskripsi ya. Dan ini bukan di endorse, ini saya beli sendiri. Saya beli sendiri dan tes sendiri. Karena itu saya ada 2 jenis baterai, yaitu 18650 dan 21700. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagus mana antara baterai 18650 dan 21700 dari segi flight time-nya. Oke, silakan dulu simak video terbang dari drone FPV Zenbob 30 O3. Untuk durasi flight time-nya dapat berapa menit, silakan simak video berikut ini. Terus drone. Angka voltase tadi saat take off pertama itu 3,8 ya. Jadi dari 4,1 atau 4,2 kemudian kita take off, angka di 3,7 sekian atau 3,8 itu tidak ngedrop ya. Justru itu ciri baterai Li-ion ya yang masih sehat. Jadi di rentang 3,7 3,8 itu normal. Dan di baterai ya Li-ion, misalkan kita beli baterai itu ya untuk 18650 atau 21700 itu biasanya tercantum itu di angka 3,7 volt. Itu maksudnya adalah storage-nya atau rentang saat
baterai ini terkena beban ya, atau take off. Jadi saat kita take off, maka biasanya ada di rentang 3,7 sampai 3,8 volt, dan itu normal. Dan itu juga artinya di 3,7 ini nanti adalah waktu saat kita take off, dia akan mempertahankan posisinya ya di 3,7 volt. Jadi akan cukup lama baterai itu ada di angka 3,7 volt. Seperti yang kita lihat ini ya, ini sudah masuk di menit 1.30 ya, 1.40, hampir 2 menit ini masih baterai menunjukkan di angka 3,7 volt. Jadi baterai ini masih sangat normal, walaupun sudah saya lakukan tes sebelumnya ya, di indoor ya, itu saya melakukan tes terbang sampai baterai habis, sampai drone tidak bisa terbang. Untuk baterai Li-ion 21700 yang sekarang saya gunakan ini di indoor itu mampu terbang sampai dengan 20 menit, lebih tepatnya adalah 19 menit 58 detik. Jadi terbang di indoor hovering, durasinya adalah 19 menit 58 detik. Lalu bagaimana sekarang saat saya terbang di outdoor? Nah, nanti dulu bisa melihat akan dapat berapa menit flight time-nya. Yang pasti ini nanti akan lama sekali ya, akan lama sekali, karena di indoor itu sudah diketahui, anggap saja ya 20 menit ya, dibikin pas 20 menit di indoor itu bisa baterai 21700 ini dengan mAh 5000 mAh ini bisa mencapai 20 menit. Dan baterai yang digunakan ini adalah hanya 4S ya, jadi bukan 6S, tapi bisa mencapai 20 menit di indoor. Lalu bagaimana ini nanti saat sekarang saya terbang ini, berapa waktu yang akan bisa ditempuh? Apakah lebih cepat karena terbangnya di outdoor? Nah, dari pengalaman saya, khususnya untuk drone aerial ya, bukan drone ini ya. Ya, sebentar ini saya akan belusukan. Ya, berhasil. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, kalau kita terbang di indoor dengan terbang di outdoor itu harusnya lebih irit terbang di indoor. Tapi khusus untuk hovering ya, untuk terbang melayang tanpa digerakkan maju mundur, tanpa belusukan di indoor, itu sebenarnya kalau kita terbang di outdoor dengan indoor itu justru lebih irit terbang di outdoor jika kondisi angin itu tidak kencang. Jadi misalkan drone kita terbang di indoor hovering, tapi drone kita itu agak berat ya, misalkan ya agak berat, maka gaya gravitasinya itu ya untuk turun ya itu justru lebih besar, sehingga baterainya juga akan terbebani, sehingga flight time-nya berkurang beberapa detik atau 1 menit ya, jadi tidak terlalu banyak. Sedangkan jika kita terbang di outdoor itu dengan kita menggerakkannya maju drone secara smooth dan mengontrol throttle-nya dengan seimbang mungkin ya, dengan balance mungkin ya, tidak naik turun, maka itu akan lebih irit. Jadi biasanya ya kalau saya main drone aerial itu lebih irit untuk terbang di luar ya, khususnya untuk drone Autel Evo 2 Pro ya, karena drone Autel Evo 2 Pro itu agak berat ya. Jadi kalau hovering itu justru baterai akan lebih cepat terkuras ketimbang terbang di luar dengan kondisi angin yang bersahabat tentunya. Nah, bagaimana dengan drone FPV ini, khususnya Zenboat 30 DJI O3 yang saya gunakan ini? Apakah akan berlaku sama? Nah, seperti yang kita ketahui drone 3in ini kalau secara berat ya, ini agak sedikit lebih berat daripada drone umumnya, khususnya 3in yang menggunakan DJI Vista ya. Jadi
ini lebih berat sedikit ya, sehingga kalau misalkan kita melakukan hovering harusnya akan lebih menguras baterai ketimbang terbang seperti sekarang ini di outdoor. Jadi untuk hasilnya nanti durasinya bisa lebih lama atau tidak nanti bisa kita saksikan saja. Jadi buat dulur-dulur yang ingin menonton sampai habis, ini tidak saya skip ataupun tidak saya percepat. Tujuannya adalah agar hasil tes ini benar-benar real, benar-benar terbukti tanpa rekayasa. Karena saya beli baterai ini ya, ini beli bukan endorse, dan saya coba lakukan tes ini seperti apa yang telah saya dapat ya. Jadi saya tes di indoor itu bisa sampai 20 menit. Saya melakukan tes di indoor itu wajib ya sebelum terbang. Karena kenapa? Untuk menjaga keselamatan dari drone itu sendiri dan juga orang lain. Jadi kalau kita langsung jadi beli baterai langsung menerbangkannya, kemudian terjadi drop, itu akan bahaya. Jadi drone belum pulang tapi akan jatuh langsung. Kalau jatuhnya misalkan di hutan atau di tempat yang tidak ramai tidak problem, tapi kalau di tempat yang ramai, rumah atau orang ya, banyak orang, kemudian mengenai orang, itu akan bahaya. Karena itu saya sebelum terbang melakukan tes terlebih dahulu. Oke, saya coba masuk, saya coba ke sawah ini dan melihat nanti sinyalnya bagaimana. Ini masih 50 Mbps ya. Dan ini saya ini ya posisi agak batuk, posisi membelakangi ya, posisi membelakangi ya, sempat turun ini ya, kemudian memperbaiki kembali di 50 Mbps, dan waktu sudah 8 menit dengan voltase 3,40, sekarang 3,38, naik lagi 3,40, 41. Jadi kalau baterainya memang masih normal, dia turunnya tidak cepat ya, jadi lambat. Jadi flight time-nya juga akan lebih lama. Ini kayaknya ini akan lebih lama sedikit ya ketimbang di indoor ini, karena di angka 3,40 itu 8 menit sekian, hampir 9 menit, dan ini naik turun, jadi habis 3,3 sekian, kemudian naik lagi 3,4 tuh, seperti yang kita lihat. Ini termasuk masih sehat ya baterainya, karena baru beberapa kali saya gunakan. Dan walau sebenarnya ini yang di indoor ya, yang di indoor itu saya gunakan sampai baterainya itu habis ya, sampai baterainya habis, sampai drone-nya tidak kuat untuk terbang kembali, dan itu sebenarnya sangat riskan karena bisa merusak baterai. Tapi ini sudah saya lakukan terbang lagi di outdoor, dan ini masih normal nih ternyata baterainya. Jadi ini sangat cocok, sehingga nanti dulur-dulur yang melihat hasil tes ini bisa membuktikan bahwa baterai Li-ion 21700 bisa terbang, bisa menambah flight time dari Sinbot 30, yang jika kita menggunakan baterai LiPo pada umumnya ya, itu tidak akan bisa mencapai di waktu flight time yang cukup lama. Oke, saya belusukan ke bawah ya. Untuk melakukannya memang harus stabil ya, kalau tidak bisa menabrak. Harus benar-benar mengontrol manajemen throttle-nya. Dan ini sebelah kanan ini para pekerja di taman ya. Ini di video ini tadi, kemungkinan sedang menunggu saya selesai main drone ini kayaknya. Itu tadi sedang ingin melakukan penyiraman di taman ya. Ini biasanya banyak anak-anak ya di sini, tapi di sini tidak ada ini sekarang, karena wahana bermainnya ya seperti ayunan maupun prosotan ini rusak ya. Ya, semoga saja dinas terkait ya di pertamanan di Ponorogo ada yang melihat video ini dan segera melakukan peremajaan, perbaikan fasilitas yang rusak, khususnya untuk
wahana bermain anak ya, karena di sini ada beberapa fasilitas bermain anak, dan sekarang sudah apa ya, rusak ya. Jadi ada beberapa titik permainan ini bisa dibilang ini semuanya rusak ya, jadi tidak bisa digunakan untuk bermain anak-anak, sehingga yang ada di taman ini anak-anak tidak ada, justru malah kebanyakan orang dewasa ya. Biasanya itu paling banyak itu kayak di jam-jam istirahat ya, itu banyak yang berteduh, makan di taman seperti itu. Dan untuk taman ini Taman Sukowati ya, ini ada di pusat kota Ponorogo, posisinya ada di sebelah utara dari titik nolnya Ponorogo. Jadi dari titik nolnya Ponorogo ini cukup dekat ya. Jadi kalau dari taman ini ke titik nolnya ini ke selatan ya, tapi kalau dari titik nolnya menuju ke Taman Sukowati ini ke utara. Ya, saya ini pelan-pelan sekali ya, karena untuk menjaga voltase dari baterai agar tidak mudah terkuras, dan untuk terbangnya ini memang saya benar-benar sengaja sesemut mungkin agar baterainya benar-benar lebih irit. Ini sekarang sudah 12 menit setengah ya, dan voltase ada di angka 3,16 volt. Dan untuk link quality ya, atau LQ nya ini kenapa kok 100 tidak 2.100 atau DLL ya. Jadi ini memang sengaja ini saya setting di 100 di RX di remote nya ya, itu tidak saya setting pada umumnya. Jadi saya setting apa ya, saya lupa itu ada beberapa pilihan ya. Jadi hasilnya seperti ini 100, sedangkan untuk drone di Sinres 20 ataupun di Nazgul itu saya setting di 2.100. Jadi nanti biar bisa mengetahui ya bagus mana, seperti itu. Tapi sampai sekarang saya belum mengetahuinya karena belum pernah sampai Los RX ya, belum pernah sampai Los RX, jadi belum bisa mengetahuinya untuk apa di remote ya, di channel frekuensinya ya. Itu saya atur apa ya, saya lupa itu kan ada 150 Hz, ada 50 Hz. Oh ya, ini 50 Hz kalau nggak salah ya, saya setting di 50 Hz dan hasilnya 100. Kalau untuk yang Sinres 20 dan Nazgul itu 2.100 ya untuk LQ nya. Dan di 1.100 itu tidak ada problem. Saya terbang Cinebot itu 1,5 kilo itu masih oke-oke saja. Tidak pernah Los RX seperti itu. Malah yang loss itu malah ininya apa namanya ini gagglesnya. Gaggles 1,5 itu sudah loss ya, VTX nya ya, karena terhalang sebenarnya, karena terhalang pepohonan. Oke, saya lanjut lagi. Sekarang sudah masuk di menit 15 ya, sudah 15 menit dan voltase ada di angka 3,01 ya. Link quality-nya sempat ngedrop ke 98 ya tadi saat saya keluar dari taman, karena memang terhalang. Dan ini kalau analog sebenarnya sudah nggak bisa ngapa-ngapain ya kalau di sini. Kalau analog ya, apalagi ke sawah tadi ya, itu sudah hilang untuk gagglesnya ya, sudah lost VTX-nya ya. Jadi sudah tidak bisa, sudah ngeblank ya, sudah sudah nggak bisa apa, ibaratnya sudah lost lah untuk gagglesnya. Tapi karena ini pakai O3
terus tampilannya juga lebih baik ya. Untuk penerimaan sinyalnya ya ini masih cukup baik, sangat baik sekali. Jadi sangat memang ya ada kelebihan tersendiri memang kalau kita menggunakan digital. Selain kelebihan dari hasilnya, juga kelebihan uangnya ya. Karena sangat mahal ya. Tapi untuk analog sendiri sebenarnya juga mahal ya. Misalkan sekelas VSEC Attitude V6 maupun apa ya, HDO ya, itu apa-apa itu juga mahal ya. Sekarang sudah 16 menit, hampir 17 menit, dan voltase sekarang sudah 2,92 ya. Ini sudah mendekati waktunya landing, tapi ini saya belum landing karena di sini saya ingin melakukan pembuktian apakah nanti hasilnya di 2,5 volt itu apakah akan sama dengan di indoor. Oke, belusukan lagi, nyelip ke bawah. Oke, masih oke. Artinya masih stabil ya untuk power di tenaga baterainya ya. Kalau untuk belusukan seperti tadi, kalau misalkan sudah agak sedikit ngedrop, itu tidak akan bisa, pasti akan nyentuh tanah. Dan itu tadi masih oke-oke saja, artinya di voltase 2,9 itu masih oke tenaganya. Sedangkan kalau saya menggunakan baterai 18650 di angka 2,8 itu adalah angka maksimal ya. Sehingga di 2,8 itu nanti setelahnya itu 2,7 itu drone akan segera jatuh atau landing. Jadi kalau nggak landing di angka 2,8 maka akan dilandingkan dengan paksa biasanya. Itu dari hasil tes saya di indoor. Nah, nanti akan saya tes di outdoor apakah hasilnya sama. Ya, nanti bisa dilihat. Jadi nanti dulu-dulu bisa menyimpulkan baterai apa sih yang cocok dulu-dulu beli. Flight time-nya lebih lama mana dan apakah ada plus minusnya. Nah, kalau plus minus ditanya itu pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan, dan nanti dulu bisa lihat di akhir video tes ini ya. Nanti akan saya jelaskan, dan video ini agak cukup panjang ya. Dan buat yang ingin skip silahkan di skip atau dipercepat ya. Dan semoga tidak kehilangan berita-berita penting, informasi penting yang saya infokan di sini. Oke, ini sudah jatuh di 19 menit. Ini kayaknya saya landing saja deh, karena ciri khas baterai 21700 ini panas nih, panas sekali. Jadi kemungkinan kalau sampai 2,5 takutnya cepat merusak baterai. Oke, saya landing. Terbang selanjutnya menggunakan baterai 18650 6S dengan kapasitas 2100 mAh. Sekarang sudah ada di 3,05 ya untuk voltasenya, dan untuk flight time-nya sudah ada di angka 13 menit setengah ya. Dan ini sudah mendekati untuk landing sebenarnya. Jadi kalau nanti saya landingnya di bawah 2,8 maka drone akan terjun bebas, karena di angka 2,7 ya. Jadi masuk di angka 2,7 itu nanti sudah tidak ada power atau tenaga ya. Ini sudah 2,7 dan drone akan jatuh langsung ini sepertinya ya. Drone langsung jatuh. Baterai berikutnya baterai 18650 4S dengan kapasitas 2100 mAh. Saya lakukan tes hovering di dalam ruangan ya. Ini durasi sudah 12 menit di 2,95 volt.
dan ini sebentar lagi akan langsung landing otomatis ya, karena sudah tidak ada tenaga ya. Ini langsung jatuh, ini langsung jatuh. Oke lur, itu tadi adalah hasil tes lengkapnya. Jadi buat dulur-dulur yang menggunakan baterai 18650, khususnya yang saya gunakan, yang beli di seller Ahmad Supriyadi, untuk karakteristiknya saya infokan, di 2,7 dia akan ngedrop, jadi maksimal 2,8 volt. Dan saya kira ini bukan hanya baterai 18650 ini saja ya, kemungkinan di baterai lain ya, karena saya kan belum terlalu paham karena baru menggunakan ini. Jadi di baterai 18650 yang lain kemungkinan juga sama, karena memang karakteristiknya seperti itu. Jadi di 4,2 kemudian di 2,8 itu masih oke tenaganya, tapi setelah 2,8 maka akan anjlok merosot dalam hitungan detik sampai 2,7 volt. Jadi bisa dipahami ya. Sedangkan sebaliknya ya, untuk baterai 21700 yang 4S ini ya, ini 21700 itu dia bisa bertahan ya dari angka 2,6 volt. Jadi dari start 4,2 volt sampai 2,6 volt. Nah, jadi itu tenaga masih ngisi. Sedangkan setelah 2,6 volt yaitu 2,59 ya, mulai dari 2,59 atau 2,58 itu langsung hitungan detik anjlok. Jadi kalau dulur-dulur terbang ya untuk dibawa ke gunung misalkan, untuk baterai 21700 ini sangat direkomendasikan kalau saya pribadi ya, karena dia tidak mudah ngedrop. Jadi turun di angka 2,8 itu aman. Nah, landing ya, landing di angka 2,8 volt itu aman, di 2,7 volt itu juga aman. Tapi saran saya jangan, kalau bisa 3,0 saja sudah landing ya, agar baterai dulur-dulur juga awet dan tidak terlalu panas. Karena saat landing di angka 2,7 itu panasnya sudah luar biasa ya. Kekurangannya itu 21700 ini ya yang saya pakai ya, kekurangannya itu dia panas sekali. Jadi kalau bisa ya jangan terlalu lama, 3,0 saja, karena kalau 2,7 itu sudah terlalu lama, hampir 20 menit. Kecuali kalau muncak gunung baru bisa digunakan sampai 2,7. Tapi saran saya mentok 3,0 saja demi baterai ini agar lebih awet. Sedangkan jika gunakan 18650 ya, baik 4S maupun 6S, itu saran saya itu turun di angka 3,3 volt. Jadi landing di 3,3 volt atau mentok di 3,0 volt. Dan jangan coba-coba turun di 2,8 volt, tapi dalam jarak 100 meter misalkan atau 200 meter ya, jarak 200 meter itu sudah 3,0 misalkan ya, jarak 200 meter terus ketinggiannya 100 meter misalkan, terus baterai sudah 3,0 baru mau landing, itu bahaya karena belum nyampe nanti drone jatuh, karena di angka 2,8 ke bawah nanti akan langsung drop dan drone bisa terjun bebas. Jadi untuk 18650 saran saya landing mentok di angka 3,0. Dan nilai plusnya pakai 18650 yang baterai ini ya, itu tidak panas, cuma anget saja. Walaupun sampai dipaksa sampai 2,5 yang ngedrop sampai habis, sampai tidak bisa terbang, itu hanya hangat ya. Sedangkan baterai 21700 dipaksa sampai 2,5 itu panasnya luar biasa panas. Jadi saya sarankan turun di angka 3,0 saja, walaupun di angka 2,7 itu bisa sekali sampai 2,6 ya, itu juga bisa. Tapi tetap demi keamanan baterai dan drone Anda, saran saya 3,0 saja, seperti itu. Oke, sekian info dari saya kali ini. Semoga informasi ini bisa membawa manfaat buat dulur-dulur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3 Mulyo.